Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Ya. Haya. Ini Muslim dari mana? Haya. Malaysia. Oh, Malaysia. Haya. Engkau dari Malaysia Muslim mengherankan saya saja. Ya. Ya, gimana kok? Anda mau menyampaikan apa ini kok? Tapi kok berisik suaranya. Oh, ya. Selangor. Pandai cakap. Pandai cakap. Ini mau Anda mengherankan saya ini. Engkau biasa ke gereja, ini engkau pergi ke masjid. Hanya sangat bikin saya pusing. Ya. Dulu saya mau Kristen. Dulu Kristen. Terus kenapa jadi Islam kok? Sebab itu Allah bagi saya hidayah, bagi saya. Oh ya. Baik. Gimana? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Oke, saya nak sampaikan yang itu dunia hanya Allah ya lah Tuhan. Allah ini Tuhan. Kita nak sembah Allah. Sebab banyak orang tak tahu semua salah. Kalau kita semua salah, bahaya. Di sana, here after akhirat hanya Allah bagi syurga. Jangan salah paham, Jesus Christ bagi, tapi saya bukan lawan. Tapi ini yang benar. Ini yang benar, tapi saya ya. Iya, saya mau tanya dulu ini. Koko punya istri berapa? Saya istri 2 sudah meninggal. Iya, itulah sebabnya Koko masuk Islam. Sudah ketahuan. Kamu ketahuan. Ternyata Koko sudah masuk surga duluan sebelum kita masuk surga. Iya. Ternyata teman-teman, alasan dia masuk Islam itu biar punya istri 2. Sungguh nekat yang nyata. Sekarang sudah meninggal. Tadi katanya 2, sekarang seorang saja. Bohong saja. Ya, betul. Jadi istri Bapak? Istri 1 kok. Oh, anak. Tanya terus. Gini kok. Saya mau tanya sebenarnya. Dulu Kristen ke? Iya. Berapa saya tahun? masuk itu. Berapa tahun jadi Kristen? Sudah 4 tahun, 5 tahunnya. Bukan, maksudnya saya sebelum. Rumah. Bukan, maksud saya sebelumnya Koko Kristen. Iya. Sebelum saya sini belum masuk cuma. Nampaknya dia lagi kerja teman-teman. Jadi nampaknya dia lagi kerja. Oh, tadi Buddhis untuk Kristen? Dulu. Bukan lahir. Lahir sebagai Buddhis. Lalu? Lahir Buddhis. Lalu saya kawin sama India atau Hindu. Kawin sama Hindu masuk Hindu. Kawin sama Kristen masuk Kristen. Kawin sama Islam masuk Islam. Ini Koko bunglon. Saya sama dia masuk Kristen. Nanti sama dia masuk Islam. Berarti ini jurus jadi bunglon. Iya. Tergantung sama istri, aduh. Baiklah kalau begitu kok. Begini kok. Saya itu sebenarnya mau mengajak seorang Muslim diskusi, tapi setidak-tidaknya mengerti agama Islam. Ini Koko sebentar Hindu, sebentar Buddhis, sebentar Islam. Hanya bikin pala umumnya jadi pusing. Gimana? Saya kenal Allah. Saya kenal Allah. Ini betul Tuhan Allah. Oke, coba ceritakan dulu jalan ceritanya bagaimana menjadi seorang Muslim kok. Oke, itu hari saya pergi church. Oke. Saya pergi sana. Nanti saya dengar itu Jesus cakap sama saya, you go to the mosque. Mengapa saya dengar? Apa saya? Jesus cakap macam mana lah kok? Bagaimana Jesus cakap kok? Jangan mengada-ngada Haya. Bagaimana Jesus cakap? Pergi ke mosque. Bukan mengarang. Nah, saya ada dengar satu suara.
satu suara macam Jesus lah. Itu suara istri Anda, ha? Atau suara calon istri Anda, ha? Iya. Dia cakap pergi go to the mosque. You go to the mosque. Iya, itu suara istri. Suara perempuan yang mau jadi istri, ha? Iya. Jangan bohong-bohong lah kok. Tak bohong. Saya pun. Coba, tapi sebelumnya karena istri Hindu masuk Hindu, betul? Saya isi nama pertama, dia orang India. Saya Hindu. Lalu masuk Hindu? Buddhis. Oh, kok masuk Hindu? Saya bukan Buddhis, Hindu dua sama. Nanti saya masuk Kristen, dia pun masuk Kristen. Dapat Kristen, masuk Kristen. Dapat Muslim, masuk Muslim. Hanya sudahlah pasti itu kok. Kebenaran hanya ada di tangan istri kalau begitu. Hanya. Bukan. Dia Hindu. Aduh, jadi batuk saya kok. Aduh. Kok, saya punya gelar buat. Oh, saya punya gelar buatmu kok. Bukan, saya kasih gelar bukan Wong, tetapi Man Walid. Ini si Walid ini dari Malaysia. Apa itu Kristen, saya tahu. Tapi saya Muslim. Dulu saya memang Kristen. Tapi saya ada satu pendapatan banyak ini dunia orang tak kenal Allah. Orang tak kenal Allah sebab ditipu oleh syaitan. Tipu oleh syaitan sama Jesus sama patung. Itu ada patung yang lebih besar kok di Arab. Namanya Hajar Aswad. Bukan, itu Allah bukan itu ada aswad. Allah ada atas. Tetapi menurut hadis-hadis orang pergi ke sana menciumi sebongkah batu. Itu bukan, itu yang itu aswad itu dari surga. Nah iya, itu katanya barang siapa menyentuhnya sama dengan menyentuh tangan Allah. Sama saya mau cerita saya pergi umrah saya ada pergi. Saya cium itu Uthmani lah, batu Uthmani. Saya atas saya nampak Allah. Itu banyak ceritanya. Oke lah kok. Baiklah kok. Kita undang dulu yang muslim yang lain ya besok. Nanti kalau kau sudah tidak lagi di restoran, biar tidak terganggu, nanti baru ngobrol kita nanti malam, oke? Siap? Oke. Baik. Tapi saya cakap ini dunia hanya Allah ialah sang pencipta. Bukan hanya istri lah yang menentukan. Oke lah, baiklah. Kita ngobrol nanti malam ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya. Kau udah dapat cekat malam. Aduh. Aduh, saya lagi batuk nih. Saya ketawa ngobrol sama dia sampai batuk-batuk begini saya. Oke, yuk silakan lanjutkan lagi. Teman-teman, saya itu pernah ke mana itu? Kalau kalian nyebrang dari Woodland Singapura, kalian nyebrang itu namanya apa itu? Apa sih namanya? Lupa saya namanya apa itu. Johor Raya, di Johor banyak itu. Di Johor itu banyak muslim-muslim. Ya kayak dia itu tadi. Tapi biasanya karena pernikahan begitu. Oke, kita lanjutkan. Kita kasih naik ada Aji Syafiq. Nah, ini lagi nih. Orang sakit. Halo, salam Buddhis. Tapi kamu belum taubat juga. Saya belum taubat karena saya belum menemukan kebenaran di ajaran Kristen. Gimana kamu mau menemukan Bible saja kamu tidak punya, belajar saja kamu tidak pernah. Aku sering belajar loh, Udis. Aku sering mana Bible-mu kalau kamu pernah belajar? Bukan, Udis. Saya sudah 3 tahun mengikuti Bapak Pendeta yang tetangga saya ini, tapi saya belum bisa menemukan kebenaran di dalam kekristenan. Begini, Syafiq, bagaimana kamu mau menemukan kebenaran sedangkan belajar saja kamu tidak mau? Begini, Udis. Aku sering bertanya kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, benarkah Yesus itu Tuhan atau hanya seorang hamba? Aku bertanya dengan dia, tapi Bapak Pendeta nggak mau loh menunjukkan dalilnya yang real dengan Yesus. Ada Bible nggak di situ? Sini nggak ada. Aku nggak pakai sekarang. Sudah aku nggak percaya. Harusnya kamu belajar dulu. Kalau kamu sudah belajar, baru kamu bertanya kepada saya. Ini kamu buka saja, baca saja belum? Ibarat kata begini, ada sebuah film durasi 1 jam. Kamu nonton saja belum? Sudah tanya kamu tentang filmnya. Gimana? Begini, Dis. Aku sudah mempelajari Bible 3 tahun, tapi kok berbeda-beda. Ada yang direvisi. Oke, mana Bible yang kamu pelajari?
Sekarang aku sudah berhenti loh. Aku dah tak mau lah. Soalnya itu ibarat membaca buku kosong. Udah, kamu belajar dulu. Nanti kalau kamu sudah paham, baru kamu naik lagi. Diskusi ayo. Iya, nanti kalau kamu sudah belajar naik lagi. Kamu saja banyak bohongnya. Begini teman-teman. Kalau Anda niat benar-benar belajar Kristen, pengen tahu Kristen, seenggak-enggaknya kamu udah baca dulu. Seperti gini loh, ada orang Kristen nih. Dia mau nanya sama kamu soal agama Islam. Dia pegang Quran aja nggak pernah, baca aja nggak pernah. Gimana dia mau berdebat atau bertanya, mau beradu argumen dengan kamu soal agama Islam? Jadi jangan seperti itu. Modal dasarnya harus kalian punya dulu, belajar dulu. Baru nanti kalau kamu punya pertanyaan hasil dari belajar itu, baru enak kita diskusinya, ya. Seperti itu. Bagaimana kamu mau mendebat seseorang soal KUHP, sementara kamu pegang saja nggak pernah KUHP itu bukunya. Kamu buka saja isinya nggak pernah. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, kita kasih naik lagi ada. Bentar ya, teman-teman ya. Arif. Oke, kita naik saudara Arif. Oh, sayang sekali nih Arif. Sayang 1000 sayang Arif. Anda ini belum bisa menyalakan kamera. Jadi saya turunkan dulu ya. Arif, Anda belum bisa menyalakan kamera ini. Jadi followers Anda ini baru berapa ini? Pengikut Anda baru 1. Anda bikin dulu, mandi lumpur dulu biar pengikutnya ada. Gini, kalau kalian mau naik ke Edis TV, naik ke tempat saya ini, kalian itu setidak-tidaknya punya akun yang akunnya itu sudah kalian pakai sebelumnya. Jangan akun baru kalian bikin, followersnya baru 2, lalu kalian naik ke sini, nggak bisa. Ya, yuk. Ya teman-teman ya, berhubung masih pagi ini memang banyak orang tidak tahu ya saya sedang live ya karena kita biasanya live-nya itu malam. Kita coba ini siarannya kita pagi-pagi ya. Baru jam belum ada jam 10 pagi kita sudah live ini ya. Sungguh sangat aneh ini. Kita live pagi-pagi buta. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oh, ada rusuh. Oh, orang-orang lagi pada lihat berita rusuh. Ya begini teman-teman, kita itu harus menjaga kondusivitas atau keadaan di sekitar kita gitu ya. Jadi jangan ikut-ikut kerusuhan, lebih baik di rumah saja. Ya, kita bantu pemerintah menjaga stabilitas nasional gitu. Nggak usah ikut rusuh-rusuh ya. Yang debat otaknya, akalnya. Anda itu harus menggapai sesuatu, meraih sesuatu dengan ini. Jangan dengan rusuh-rusuh di jalan. Ya. Seperti itu. Oke, yuk silakan. Kita tidak lagi ngomongin politik nih. Kita kasih naik ada Syakiel Farzan. Oke, Syakiel Farzan. Iya, Syakiel Farzan. Silahkan nyalakan kamera Anda. Mau nanya, katanya matamu Syakiel, sebentar. Syakiel Farzan. Mau nanya, katanya matamu tenang. Coba nyalakan kameramu dulu. Mau nanya, katanya matamu itu juling. Kagak juling mata saya. Normal saja mata saya. Coba copot, kacamatamu itu copot. Gimana mau saya copot? Kamu saja nyalakan kamera aja takut. Nah. Itu dicopot itu. Kamu saja nyalakan kamera takut. Permintaanmu banyak. Matamu itu juling, coba dicopot. Mata saya normal saja. Ya coba dicopot, buktikan. Dicopot kacamatanya. Gini, kamu itu kalau nggak senang sama saya, kamu pergi ke Mabes Polri. Matamu juling. Kamu ke Mabes Polri saja tidak berani. Matamu juling. Buktikan. Ya, saya punya hadiah buat kamu nih. Ini hadiah buat kamu nih. Ya? Ini hadiah buat kamu. Juling matanya katanya. Nah, itu hadiah buat kamu. Yuk, silakan. Kamu saja nyalakan kamera tidak berani. Permintaanmu banyak. Yuk, silakan. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ada Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Ya, Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Ya. Selamat pagi, Bang. Ya memang sudah pagi nih, Lis. Ya. Aku bilang sore. No. Emosi dia. Marah dia. Kenapa sih umat muslim penuh dengan amarah? Bang,
kenapa jadi Islam membuat orang gampang marah, gampang kesurupan, gampang mukul orang, gampang ngelakuin hal-hal yang anarkis. Makanya Bang, berhenti jadi orang Islam, biar nggak jadi tukang marah-marah terus. Dikit-dikit Allahu Akbar, ngamuk, ngerusakin apa. Ya, silakan. Apa mau Anda sampaikan? Baik. Ini kan diskusinya ikut Yesus pasti surga, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Nggak jelas. Ya. Baik, apa saya tanggapi? Silakan. Ikut Yesus lebih nggak jelas karena dia manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia dibolak-balik, nggak jelas. Itu yang nggak jelas Yesus, bukan Muhammad. Oke, baik. Manusia, ya baiklah, tuduhanmu nggak masalah lah. Sudah. Jelas nggak itu? Jawab dulu, jelas nggak? Tuhan jadi manusia, manusia Tuhan jelas nggak? Jelas dong. Jelasnya di mana? Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan, yang benar yang mana? Jelas dong. Ya jelaskan yang benar yang mana? Yang jelas yang mana? Ikut Yesus jelas masuk surga, gimana Anda itu? Yang jelas yang mana Yesus itu manusia Tuhan. Sedangkan ikut Tuhan Muhammad nggak jelas kemana. Sekarang saya tanya, Muhammad ada di mana? Muhammad ada di mana? Saya nggak tahu. Nggak tahu kan? Sayang sekali Muhammad yang diikuti tidak tahu di mana rimbanya. Saya belum mati dia mengatakan di alam. Menurut imanmu, saya nggak perlu kamu mati dulu. Buat apa? Menurut imanmu Muhammad ada di mana? Yesus di mana? Saya tanya balik Yesus di mana? Oke, menurut iman kami tertulis di dalam Bible kami, Yesus naik ke surga. Yang naikkan Yesus ke surga siapa? Masalah yang naikkan Yesus ke surga itu bukan urusan kamu, bukan urusan saya. Yang jelas Yesus naik ke surga. Mengatakan Yesus naik ke surga. Kita bukan bahas siapa yang naikkan Yesus. Kita bahas Yesus kemana. Menurut iman kami, Yesus naik ke surga. Nah, sekarang Muhammad di mana? Saya sudah katakan saya nggak tahu. Kok malang sekali nasibmu? Mengapa nasibmu begitu malang? Muhammad yang Anda ikuti tidak tahu kamu di mana dia. Terus apa lagi pertanyaanmu? Ya berarti benar tema ini, ikut Yesus masuk surga, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Kamu aja nggak tahu Muhammad di mana. Yang saya katakan nggak tahu di mana, karena saya. Iya berarti benarlah tema ini bahwa ikut Muhammad nggak jelas. Jadi bisa. Yang nggak jelas itu saya katakan nggak jelas. Yang di kitab Talmud mengatakan Yesus di neraka direbus dengan. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Itu kitab Talmud menurut itu. Oke, sekarang begini, kamu percaya sama Yahudi? Emang Yesus itu orang pengikut Yahudi. Mereka ini serba standar ganda. Sekarang saya tanya, anaknya Maryam, tenang. Jangan panik, jangan panik, tenang. Sudah tenang. Enggak, saya jelaskan pernyataan Yesus begini. Sudah tenang belum? Sudah tenang belum? Kaum Bani Israel. Sudah tenang belum? Ya, ayo lanjut. Baik. Kamu percaya nggak dengan yang namanya Ibnu Maryam? Ibnu Maryam di dalam Al-Quran. Tenang. Apa itu Ibnu Maryam? Ibnu Maryam yang dilahirkan dengan perantaraan perawan Maryam. Nggak ada tuh Ibnu Maryam. Orang Islam serba bingung. Sama Quran nggak percaya, sama Wahyudi malah percaya. Pantaslah kamu dibuang, sama di Islam nggak masuk, di Kristen nggak masuk, di Yahudi nggak masuk. Oke, kamu mengutip kitab, tenang. Kamu mengutip kitab Yahudi yang benci kepada Yesus di dalam Gitin. Kamu katakan Yesus begini dan begitu. Sekarang begini, tenang. Sebagai umat Islam, kamu percaya dengan Quran nggak? Ya percaya. Di dalam Al-Quran, Isa ibnu Maryam itu menurut kamu betul nggak di dalam neraka menurut kitab Yahudi itu? Isa dengan Yesus beda, Dis. Oh, Isa dengan Yesus beda. Baik. Nah. Isa dengan Yesus beda. Baik. Tenang. Oke, siapa ibunya Isa? Ibunya Isa Maria, bukan Maria. Siapa ibu? Tenang. Maria, bukan Maria. Tenang. Siapa ibunya Yesus? Maria. Oke, Maryam sama Maria mirip-mirip nggak namanya? Ya, namanya sudah beda, Dis. Bagaimana bisa? Memang orang Islam ini, teman-teman, benci sama Yesus ditampol sama Qur'annya. Maria sama Maryam beda. Dari mana ini? Tiap hari kerja mereka menghujat Yesus. Tapi kamu pernah dengar masjid? Nih, kamu tahu masjid di Turki nggak? Namanya Masjid Hagia Sophia, tahu? Nah, terus apa? Oke, kamu lihat nggak di situ relief Yesus dan Maria? Nggak lihat saya. Orang kamu aja kerjanya ngadu ayam. Gimana kamu mau tahu? Ada gereja Isa Al-Masih itu gimana ceritanya? Lari-lari.
Makanya, kalau kamu betul-betul orang Islam, bagaimana kamu menghujat Yesus? Sementara di dalam Al-Quran disebutkan, kamu mau terjemahan bahasa Inggris Al-Quran? Begini sebentar. Tenang. Kalau misalnya, kalau misalnya saya tunjukin terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris, di sini disebutkan Jesus Christ. Terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, Jesus Christ di sini. Mau saya tunjukin kamu? Loh, itu bahasa Inggris, kita mau bahasa apa sih sebenarnya? Kita mau bahasa apa? Kita mau bahasa apa, Dis? Kamu tidak menghargai ulama-ulamamu yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Sehingga kita mau berbahasa Indonesia. Kasihan Muslim ini. Karena kebenciannya terhadap Kristen dijelek-jelekinya Yesus. Saya tanya Anda, Yesus itu menerima firman berbahasa Indonesia atau enggak? Sudah bertobatlah kau. Bertobat. Kenapa kamu membenci Yesus? Jujur itu lebih indah. Ketika saya tanya, apakah Yesus menerima firman? Ya, kau tidur dulu sana. Tidur kau sana. Insert kau. Teman-teman sekalian, janganlah kebencianmu merajalela sedemikian rupa sehingga kamu membenci Yesus. Apa yang membuat kamu membenci Yesus? Coba. Kenapa kamu membenci Yesus? Di dalam Al-Quran, coba buka Quran itu bahasa Inggris tuh. Semua terjemahan Quran bahasa Inggris yang namanya Isa Al-Masih itu diterjemahkan sebagai Jesus Christ. Biar kalian tahu. Dan dia seorang yang mulia di dalam Al-Quran tersebut. Berani-beraninya kamu mengatakan dia yang negatif-negatif. Sungguh kamu nekat yang nyata. Tapi jelas, ikut Yesus pasti surga. Ikut Muhammad pasti nggak jelas. Ayo silakan. Jangan marah-marah. Marah-marah saja kamu ini. Kita kasih naik ada kardus coba. Oke, kardus. Selamat pagi. Terima kasih Kak di sini, terima kasih. Macet Bang. Waduh. Beli sinyal dulu ya Bang ya, beli sinyal dulu. Macet. Oke, kita kasih naik ada Bang Rudi. Oke, Bang Rudi. Iya, Bang Rudi. Selamat pagi, Bang Rudi. Kita pagi-pagi live-nya ya, teman-teman ya. Halo, Bang Rudi. Macet-macet lagi. Halo. Waduh, macet Bang. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada Novliana. Oke, Novliana. Iya, selamat pagi Novliana. Halo Bang, halo, selamat. Novliana. Macet-macet lagi. Novliana Muslim. Macet lagi. Iya. Muslim. Oke, macet-macet dia. Coba perbaiki sinyal dulu ya, macet-macet ya, macet-macet. Teman-teman pastikan kalau kalian ingin mengajukan permintaan naik, pastikan sinyal kalian itu dalam kondisi prima. Ya, tanda barnya itu harus penuh ya. Jangan hanya 2 bar, 1 bar gitu kalian nekat naik, nanti macet-macet. Ya, silakan ajukan permintaan naik, kita ngobrol ya, diskusi dengan baik. Kita kasih naik ada Samurai. Terima kasih Bagus Ibrahim. Terima kasih. Ya, Samurai, silakan nyalakan kamera Anda. Horas leku edis, hormat kabar daule. Horas le. Sehat leku. Alamak jang. Sehat le. Oke, Kristen le. leku. Oke, baik. Oke, Kita turunkan ya. Baik. Kita turunkan. Teman-teman sekalian, supaya diskusi kita berjalan dengan baik ya, biarlah atau berilah kesempatan kepada yang muslim-muslim ya, untuk saudara-saudara Kristenku, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, kasihlah mereka panggung, kasihlah mereka kesempatan. Nanti kalau Kristen yang naik ke sini disangkain mereka tidak dikasih kesempatan ya. Kita jangan seperti Abdul Somad dan ustadz-ustadz lain
yang membahas agama lain tapi tidak berani diajak berdiskusi. Walaupun kita membahas Islam, kita kasih orang Islamnya langsung. Kita beri mereka kesempatan untuk membantah apakah memang benar atau salah yang kita utarakan ini. Karena ikut Yesus pasti surga, sedang ikut Muhammad pasti nggak jelas. Ya, ayo silakan. Kita ada dasar-dasarnya semua. Kita bukan asal-asal ngomong. Ya. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Teman-teman tolong ya, tolong kerjasamanya. Mindaku. Kita kasih kesempatan yang muslim. Oke, Mindaku, selamat pagi. Oke, Mindaku. Macet lagi. Oke. Kita kasih naik ada Tuan Risam. Tuan Risam. Macet lagi. Oke lah, berhubung macet-macet begini ya teman-teman, kita selingi dulu dengan iklan sejenak. Sekali lagi kepada saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, kepada para penonton Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, ya teman-teman ya, kita ada program untuk pendirian Rumah Apologet. Sekali lagi teman-teman, program kita ini kita targetkan akan terwujud, akan tercapai di akhir tahun ini. Tetapi sebelum akhir tahun ya, kita sudah mulai akan survei tempat lokasi ya, tanahnya dan bangunannya seperti itu. Nah, kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport juga atau ingin ikut berpartisipasi dalam pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa melakukan kolekte atau persembahan pembangunan Rumah Apologet di sini. Ya, ingat teman-teman, atas namanya ini. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya. Ya. Berterima kasih kepada teman-teman yang ikut serta dalam hal pendirian atau pembangunan Rumah Apologet ini. Get di negeri Konoha, ya kaki kiri di kuburan, kaki kanan di karena cuma orang Islam saja yang boleh bahas agama lain di negeri kita. Kalau kita menanggapi, kalau kita menjawab, ya kalian tahu sendiri. Ya, jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport, teman-teman bisa tangkap layarnya ya, screenshot, ya, tangkap layarnya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi. Nah, kepada siapa-siapa yang ikut berpartisipasi, teman-teman jangan lupa save itu, simpan itu. Jadi satu saat teman-teman main ke Rumah Apologet, itu password membuka pintu rumahnya. Bang, saya ikut berpartisipasi, silahkan masuk. Ya, jadi kalau teman-teman suatu saat main ke sini tidak perlu teman-teman membayar-bayar hotel. Jadi teman-teman bisa menginap dengan percuma seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Ya, kepada yang muslim-muslim silahkan kalian ajukan permintaan naik. Hari ini diskusi kita tentang ikut Yesus pasti surga, nah ikut Muhammad pasti nggak jelas. Oke, kita kasih naik ada, bentar ya. Abziski, oke. Saya lagi pada demo nih teman-teman, ya. Saya ini ngucap salam atau gimana nih bang? Nyalakan saya mau kamera dulu. bang. Nyalakan kamera dulu. Ntar dulu. Apa tuh? Ingin kembali lagi Wajib nyala kamera dulu bu. Ya bang. Kamera dinyalakan dulu baru berbicara. Saya mau nyalain kamera bang, sebentar. Saya bantu dari sini, itu. Tuh. Oke. Saya kan mualaf bang, ingin kembali lagi gitu. Saya kan dulu kan pertamanya belum tahu kalau Al-Quran itu seperti apa gitu kan, belum tahu gitu. Karena saya mualafnya dari gadis gitu, bukan sekarang lah gitu. Sebentar. Kalau dari logat-logatnya bicara ini pas kayak tetangga saya ini. Ibu dari mana? Lampung, Palembang? Saya dari Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Oke. Pikir saya tetangga saya. Ternyata salah saya teman-teman. Baik. Iya, saya pertamanya ditentang oleh orang tua, sebenarnya ditentang. Buat apa kamu masuk Islam? Karena kamu belum tahu sebenarnya Al-Quran itu seperti apa, katanya. Jadi sekarang setelah adanya Bang Edis, saya berpikir ulang karena saya kan nggak ngerti nih. Al-Quran sementara di Al-Quran yang saya beli, nggak tahu lah yang di pasar ya ada nggaknya, yang temanya bahasa Indonesia gitu kan. Istilahnya kan kita kan orang awam gitu. Yang di Al-Qurannya aku nggak ngerti kan, karena kan kebanyakan juga kan mereka kan istilahnya Al-Quran ini nih
nggak ada tulis yang aku beli ya, nggak ada bahasa Latinnya gitu, bahasa Indonesianya kan Arab semua kan, sementara kita kan bukan orang Arab ya, kita nggak tahu gitu artinya, kita nggak tahu gitu. Tapi setelah saya nonton Bang Edis TV, saya selusuri keluarga saya kan ada yang Muslim, mereka hanya bisanya tertunduk gitu. Kalau itu apa tuh tertunduk, arti apa yang saya tanya itu ingin tahu gitu kan, semua orang otomatis kan ingin agama yang paling bagus gitu, benar atau enggak? Nah terus saya bertanya nih, kan ada paman saya juga yang bibi saya nikah dengan orang tapi Islam gini, gitu ya. Gini, kita di sini tuh bukan channel yang berdasarkan pengakuan semata. Gini Bu, saya mau tanya dulu nih. Jadi Islam ketika masih gadis, sudah berapa tahun yang lalu itu? Udah sekitar 20 lebih lah gitu. 20-an tahun lebih yang lalu. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya agama Katolik. Sebelumnya Katolik. Berarti Ya, kan berarti selama 20-an tahun lebih menjadi seorang muslimah, sholat nggak? Ya saya sholat gitu. Bagaimana tapi setiap saya sholat coba itu bagaimana? gini, Sebentar, bagaimana doa-doa sholat coba? Kami karena nanti disangka Anda nyamar-nyamar jadi Islam untuk menjelek-jelekan Islam Enggak, gitu. saya nggak nyamar. Coba lihat. Ini semua. Kita tes. Kita di sini harus Sebentar. Ya, nggak apa-apa, santai saja. Kita nggak boleh berdasarkan pengakuan-pengakuan, itu harus kita buktikan. Pengakuan harus disertai dengan bukti. Pikiran nyamar gitu enggak? Ini saya nggak nyamar. Ini Al-Quran. Ini nggak ada tulis Indonesianya sama sekali. Ini tulisannya nih tulis Arab semua. Iya. Coba dicoba. Ya, jadi nggak ada itunya sama sekali. Nah, saya ini bicara yang apa adanya gitu. Nah, ini hanya buku Yasin. Ini udah koyak karena coba baca surat Yasin. Ada orang coba. yang meninggal kan Bang, mengacu Bang. Setiap ada keluarga meninggal tuh ngacu, suruh bikin buku ini biar nanti dibagi gitu. Oke, coba gini Bu, tenang. Coba baca dulu salah satu surat dalam Al-Qur'an yang biasa Anda baca biar kami silakan. Nggak tahu saya itu karena tulis Arab juga. Saya nggak karena yang Anda hafal? Ya? Yang hanya ale batasa za. Bukan, satu surat dalam Al-Qur'an. Ini yang saya ini ya, tab dulu. Satu surat dalam Al-Qur'an yang Ibu ingat? Ya. Qul a'udzu birabbil. Ini itu ya, bukan yang ada di Al-Qur'an. Ini adanya di buku Yasin ya. Oke, yang di Yasin aja karena silakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril hasidin idza waqab wa min syarrin nafasatil fu'ad wa min syarrin hasidin idza hasad. Hanya. Pokoknya syarat menjadi orang Islam itu pinter baca huruf Arab, itu sah. Enggak Bang, kita kalau mau masuk Islam itu tuh Bang disunat. Kalau kita mualaf itu tuh disunat. Terus ada minum air tanah ya. Kalau saya kemarin minum air tanah tapi orang tuanya udah meninggal karena udah lama ya. Perempuan juga disunat? Bukan disunat. Dia pakai daun sirih. Kita disuruh minum air tanah itu tuh air tampung, kayak ada tampung tawar gitu. Tampung tawar kayak orang kampung yang mau berobat gitu. Oke. Nah, kalau di daerah baik. saya nggak tahu Kita di sudah daerah nangkap lain gitu. Lalu apa yang membuat Anda ingin meninggalkan agama Islam? Makasih Bang Ceki. Saya gini Bang, selama ini saya sholat gitu, saya nggak peduli lah tulis Arab karena saya nggak ngerti artinya juga, saya nggak paham tulisnya, saya nggak bisa itu ngajinya karena nggak ada tuh itu ya, kemungkinan ada tulis bahasa Latinnya yang jual di pasar, cuma yang saya beli ini buku Al-Quran itu nggak ada sama sekali. Kita pikir gini, saya sholat ya saya sholat sesuka saya suka karena apa? Maksudnya kan kalau memang Allah itu Maha Pencipta, dia kan mengerti, benar nggak? Apapun bahasanya, bukan berarti hanya bahasa Arab kan gitu. Ya. Nah, jadi saya menurut saya aja berdoa gitu Bang kalau saya sholat tuh. Tapi kalau dalam agama Islam, kalau tidak bahasa Arab nggak sah, karena kemungkinan besar Allah orang Arab. Enggak. Kalau Allah kan Maha Pencipta. Berarti iya, pencipta justru menjadi pertanyaan gini, bahasa ibarat kalau Allah itu Maha Pencipta, bagaimana mungkin Anda sholat harus pakai bahasa Arab? Apa dia nggak bisa bahasa yang lain? Ya, gini Bang, kalau masalah itu saya nggak itu ya, karena saya selama ini saya sholat, saya puasa, saya itu kok setiap doa saya yang saya rasakan keluarga saya maupun suami saya kok sakit-sakitan, udah sih kita melarat tambah melarat gitu. Kata mereka itu ujian. Loh, kalau memang itu kan istilahnya kan ujian itu tidak akan mungkin memberi orang kira nggak mampu gitu kan menghadapi ujian yang sudah sebesar itu. Pokoknya banyak yang nggak saya ceritakan aja ya. Gini,
Yang jelasnya kalau ini menurut saya, ini bukan orang ya, saya nggak mau menyamakan orang dengan saya, nggak. Ini menurut saya. Selama ini kalau memang Allah, saya berpikirnya gini, kalau memang Allah yang menciptakan gitu, yang menciptakan dunia ini, kenapa setiap ada Yasin ataupun setiap kita sholat yang disebut itu pasti ada nama Muhammadnya gitu. Nah gitu. Karena Muhammad kan hanya orang Islam. Seharusnya kan kita kan ya Allah ya Rabbi gitu kan, harusnya kan disebutkan ya Allah ya Tuhan yang Maha Pencipta gitu kan, yang maha mengetahui gitu kan. Bukan salah sedikit Bang, kalau saya perhatikan, saya kan sering tuh Yasin apa, kok namanya Muhammad, yang bukan yang dipuja, yang kita puja itu harusnya nama Allah gitu. Gitu yang menurut saya gitu, menurut saya, apalagi saya nggak tahu Al-Quran itu istilahnya apa sih sebenarnya. Dan benar apa kata abang tadi, banyaknya orang Islam itu kemungkinan nggak ngerti ya Bang, apalagi yang zaman dulu gini, yang namanya Maria tadi Bang. Nah, ibunya Yesus itu, karena di situ kan dituliskan nggak pakai bahasa Indonesia ya, tulis Arab, jadi ditulis Arab semua Bang. Coba lihat buku Yasin aja tulis Arab, hanya segelintir aja yang itu bahasa Indonesia diartikan pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, kemungkinan orang zaman dulu kan mungkin kan istilahnya mungkin ini benar juga apa tuh juganya orang yang pemahamannya kurang, namanya orang tua zaman dulu kan. Nah, banyak yang nggak ngerti ya, percaya aja kemungkinan gitu. Contohnya saya, kok saya ini bego banget gitu ya. Kalau begonya dalam arti apa? Setelah yang dikatakan Maryam itu adalah ibu, kalau di Al-Quran itu kan ada nama Maryam itu ada Bang. Di Al-Quran, Maryam ya? Ya ada. Benar atau enggak? Ada, benar. Ibnu Maryam. Maryam itu kan sebenarnya ibunya Yesus. Nah gitu. Nah tapi kan mereka itu kan memungkiri, di seolah-olah ditutupi. Tapi kalau orang ustadz yang udah ngerti, tapi kan kebanyakannya kan pura-pura nggak tahu gitu. Ya. Bukan mereka tuh nggak tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Jangan sampai nanti kan kebanyakan, nanti begini gini kan gitu. Nah, saya lama-lama berpikirnya, kok saya jadi bodoh sih, kok saya jadi on sih. Dulu saya agama Katolik, kok bisa-bisanya saya mau ke Islam gitu kan. Nah jadi saya berpikir lagi, kalau memang itu tuh ibunya Maryam itu ibunya Yesus, berarti salah dong saya pilih agama. Ini saya ya, saya nggak mau ituin orang lain ya, jangan disangkut pada orang lain. Ini menurut saya gitu. Ya, ini urusan saya bertanggung jawabnya dengan yang Sang Pencipta gitu. Berarti salah dong saya pilih agama gitu. Bahkan saya bilang dengan anak saya kan udah Islam juga karena masuk itu Islamnya. Saya bilang anak saya, Nong, nanti kalau kita kembali lagi ke mau nggak ikut Katolik? Mau, anak saya bilang kayak gitu. Nah, kita pelajarin dulu Nong. Saya bilang kan kalau onong itu kan kalau bahasa kami orang Dayak kan itu sayang, anak kesayangan gitu ya. Kita pelajarin dulu Nong, jangan sampai kita salah langkah gitu. Nah, contohnya sekarang aja kita selama kita Bunda masuk agama Islam, sakit tuh enggak ada henti-hentinya Nong, bilang kayak gitu. Tidak ada henti-hentinya, ada aja penyakit gitu. Dulu saya agama Katolik nggak pernah sakit. Jadi begini. Jadi ketika ibu dulu Katolik, orang Katolik itu kan menghormati Bunda Maria. Nah, ketika di Islam malah menghormati Bunda Aisyah. Padahal di dalam Al-Quran tidak pernah disebut itu Bunda Aisyah. Iya. Istri-istri Muhammad nggak ada pernah disebut di dalam Al-Quran. Satu-satunya wanita yang disebut dalam Al-Quran itu hanya Maryam. Bayangkan, satu-satunya wanita. Dan Muhammad berkata, di dunia ini, setiap orang lahir itu pasti disentuh oleh setan. Kecuali Maryam dan anaknya. Itu Muhammad yang bilang. Tapi yang terjadi kepada orang Islam malah kebalik-balik. Orang Islam malah memuliakan Aisyah, memuliakan Khadijah. Makanya nama-nama orang Islam, Khadijah, Aisyah, Ummu Kulthum. Jadi memang serba salah memang. Iya benar Bang, cuma gini Bang, pasti ada ustadz yang benar-benar jujur, pasti ada Bang, cuma mungkin mereka nggak berani gitu. Tapi karena sekarang takut jamaahnya habis. Iya, setelah adanya Bang Edis TV, udah mulai tuh ada berani bicara, ada, udah mulai. Biasanya ustadz itu takut jamaahnya habis. Nanti kalau jamaahnya habis, bagaimana menghidupi istri-istri para ustadz? Ya kemungkinan kayak gitu juga mungkin. Tapi sekarang udah mulai Bang, semenjak adanya Abang udah mulai mereka berani berbicara gitu kan. Secara perlahan-lahan mereka udah mulai berani mengatakan. Saya kaget loh dengar Pak Ustadz ngomong. Ternyata katanya di hadis berapa itu ya, di nomor berapa, ada lupa aku. Itu memang benar katanya ada bla 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 bla. Hah?
Hadis apa itu? Bla 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 apa? Coba yang jelas dulu. Pokoknya tentang hadisnya itu ada bundanya Maryam yang Yesus itu memang di Al-Quran itu ada pengatanya itu apa tuh namanya? Memang dibenarkan ada, cuma kan istilahnya ditutupin. Ada satu ustadz yang jadi menurut Al-Quran Isa itu atau Yesus ya, kalau Islam konsisten ya, sebagai seorang yang suci. Sedangkan Muhammad itu sebagai seorang yang berdosa menurut Al-Quran. Makanya orang Islam itu nggak percaya Al-Qurannya, mereka percaya omongan ulama. Tapi aku kaget Bang dengarnya kemarin ada videonya, HP ku rusak satu. Kalau nggak rusak, aku kan semua itu kan ku ambil, ku download di itu ya, ku simpan gitu ya, dengar ceramahnya. Di situ aku tersentak Bang, kaget. Aku kagetnya luar biasa. Kenapa aku telepon ibuku, ibu, Ma, aku mungkin nanti aku mau balik, Ma, aku bilang kayak gitu. Cuma belum sekarang, aku bilang, karena mau urus surat pindahan aku, bla 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 bla, kan aku bilang kayak gitu. Lama susah juga, nggak semudah membalik telapak tangan, aku bilang. Kalau sekolah tempat ibuku tuh kan jauh, aku bilang kayak gitu, butuh kendaraan juga, aku bilang. Jangan menunda-nunda begitu. Kebenaran, kalau sudah tahu kebenaran, jangan ditunda-tunda. Apalagi setelah nonton Edis TV, semakin jelas lah kan? Betul tidak? Ya makanya aku bersyukur Bang. Aku mohon dengan Abang. Abang kan istilahnya ngerti nih, bahasa Inggris ngerti. Istilahnya Abang udah pernah belajar sekian tahun. Abang udah ngerti. Tolonglah ceritakan Bang yang dibongkar gitu. Biar semuanya yang mualaf-mualaf tuh melek gitu. Jangan mereka hanya didengar omong-omong. Rata-rata yang mualaf nonton channel saya itu inbox saya. Banyak kan gini Bang, mereka apa tuh ada juga yang mengaku-ngaku mualaf. Ada satu perempuan Bang yang kecamatan tuh pada dasarnya dia Islam bukan mualaf. Coba dengarnya apa tuh namanya? Mereka itu kan istilahnya kamu mualaf nanti surga tempatmu. Apa jaminnya kalau kita itu surga tempatnya, kan begitu. Nah, Muhammad saja tidak menjamin surga kok. Iya, saya pikir gitu Bang. Makanya tetangga saya ini kan muslim semua. Kemarin udah lama Bang, udah berapa bulan saya lawan Bang. Saya bilang kayak gitu. Ternyata aku bilang kita sama aja, kamu, aku, dan yang lainnya dibego-begoin juga. Aku bilang, kamu sok pintar, tapi aku sih memang bodoh. Aku bilang kayak gitu. Kenapa kalian yang paham tentang itu? Kenapa kalian diam aja? Aku bilang. Tapi gini saya tanya, mualaf karena apa? Pasti gara-gara kawin, pasti gara-gara nikah. Enggak. Aku Suami ikut teman kemarin. Muslim, dia Muslim. Ya pasti gara-gara nikah ini. Suami enggak salah lagi. Bukan Bang, bukan karena itu. Aku ikut temanku ceritanya. Temanku kan banyak orang Islam. Terus aku bertanya dengan suamiku, apa sih benar ini gini-gini? Tapi beliau yang asli Muslim nggak mau cerita. Oh, dibiarkan saja sebagai seorang Katolik waktu itu. Bukan dibiarkan, maksudnya aku bertanya tentang Islam. Ya jelas aku ingin tahu lah Bang. Tapi nikahnya di mana? Di gereja atau di masjid? Di masjid. Kamu ketahuan. Ya iyalah, bilang saja begini, karena pernikahan begitu. Tapi yang saya sampaikan beginilah, intinya saya sampaikan kepada Anda, jangan tunda-tunda untuk meninggalkan agama Islam. Karena kalau Anda jadi pengikut Muhammad, pasti Anda nggak jelas. Kalau Anda jadi pengikut Yesus, pasti surga. Ikut Muhammad, pasti nggak jelas. Dari mana dalilnya? Ada ayatnya, bisa saya tunjukkan. Muhammad itu tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia, apalagi terhadap para pengikutnya. Makanya saya ada teman, ini teman-teman pada ngomong. Saya ada teman, ya itu seorang Katolik tuh, RK. Coba aja ke tempat dia, karena dia Katolik lebih ngerti. Kalau saya kan Protestan. Gitu. Tapi enggak Bang, aku udah bulat pemutusan aku Bang, aku kembali dengan agamaku. Cuma belum sekarang, sekarang lagi ngurus itu. Begitu. Ini rumah juga mau aku jual, aku pindah ke tempat ibuku, aku enggak itu. Karena apa? Mahum suamiku dulu aku tanya, sebenarnya suami dulu, hanya maksudnya orang gimana? Yang mahum suamiku udah meninggalkan. Aku nanya sama mereka. Ini aku nikah lagi Bang, dengan orang itu juga. Cuma Muslim mahum juga. suamiku Muslim. Orang kata-kata dia aku ingat Bang, ingatnya gini, katanya hanya orang yang tidak tahu artinya Islam itu yang nggak ngerti. Semua agama itu bagus. Maksudnya semua agama itu bagus. Katanya mereka kan kebanyakan yang suka ngina agama lain kan mereka nggak tahu katanya gitu. Nah, tapi beliau juga tidak pernah melarang aku kalau aku kembali di agama lamaku. Orang suamiku nggak pernah melarang gitu. Baiklah, intinya itu saja Bu ya. Intinya ceritanya sudah kami tangkap. Saya hanya berpesan kepada teman-teman, kalau ada orang-orang seperti ibu ini, silakan kepada pihak-pihak terkait langsung dibimbing begitu. Tapi ingat teman-teman ya, jangan, karena begini, ini mohon maaf ya, bukan saya tuduh Anda ya Bu ya. Banyak orang ini naik ke channel saya ini, pindah agama begitu masuk Kristen, nanti ujung-ujungnya nanti dia bilang, Bang, saya minta ongkos, saya minta ini. Itu yang penting Anda tidak seperti itu. Ya, saya enggak Bang, enggak. Mereka bilang, nanti kamu kata kalau masuk Islam dapat ABCD.
Saya aja nggak pernah dapat apa-apa di sini. Jadi intinya Nggak itu pernah. saja. Kita sudah dapat poinnya. Silakan Anda datangi gereja terdekat. Ya kalau Anda Katolik tadi kan belajar sama siapa di situ. Kalau saya di dalam struktur organisasi Katolik saya tidak terlalu mengerti. Di sini dilarang, Bang, masalahnya. Makanya aku mau kembali di kampung. Oh di kota. Gereja banyak di sini. Di lingkungan ini Muslim semua. Ya pelan-pelan lah. Makanya saya tuh mau pulang. Saya tidak, walaupun saya tidak pulang, otomatis saya pindah di lingkungan yang orang-orang Katolik gitu. Okay. Otomatis rumah ini akan saya jual. Baik. Oke lah, baik. Poinnya sudah sampai. Kita sudah terima. Kasih. Semoga nanti ada yang lihat atau mungkin tetangga Anda. Saya sarankan kepada Bang RK itu. Banyak mereka nonton banyak. Silakan nanti bisa dibimbing sama dia. Oke gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Abes kasih. Oke, kita kasih turun ya. Ya, dan teman-teman ya, ini info nih teman-teman. Karena saya banyak melihat orang-orang Kristen ini juga, kalau ada orang baru pindah dari agama lain ke Kristen, langsung cepat sekali memberi sesuatu. Teman-teman, supaya tidak terjadi lagi yang seperti itu. Karena udah banyak kasusnya begitu. Dulu siapa itu? Arazi. Ya, dia pura-pura doang. Pura-pura masuk Kristen. Oh teman-teman, saya butuh ini. Ngumpul. Duit, habis itu masuk Islam lagi ya. Ada. Yang kayak begitu banyak. Jadi teman-teman kalian yang Kristen-Kristen, saya beritahu, bimbing dulu, ketahui dulu niatnya. Ya, bener nggak dia gitu. Karena sudah banyak terjadi kan. Contohnya, kalian tahu itu yang dua itu. Tahu kan yang dua itu? Yang kalian sering laporkan kepada saya, Bang, ini kemarin katanya mau jadi Kristen, Bang. Setelah ini ternyata dia begini-begini. Makanya kalian juga harus cerdas. Ya, cerdas. Begitu. Apakah seseorang itu dia benar-benar mau jadi Kristen atau ada modusnya? Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih, Gons. Terima kasih. Makanya teman-teman, di dalam Bible itu sudah jelas dikatakan, orang yang baru bertaubat jangan dikasih panggung, jangan dikasih mimbar. Diuji dulu apakah dia itu tulus-tulus atau modus-modus. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke Muslim berikutnya ya. Kita kasih naik ada Mami Hera. Mami Hera. Ya, silakan Mami Hera. Ini perempuan atau laki-laki nih? Mami Hera. Aduh. Oke. Teman-teman kalau mau naik, pastikan teman-teman itu sudah siap. Apa yang mau Anda bahas, apa yang mau Anda ceritakan, Anda sudah siap, ready. Jangan giliran dinaikin Anda kebingungan. Aduh, jangan begitu ya. Oke, ada R. Andri. Aduh, macet ini. R. Andri. Halo Bang Edis. Iya, silakan nyalakan kamera, Bang. Siap. Tidak Bang, saya cuma mau bilang Bang, semangat Bang buat Bang Edis. Salam dari NTT Flores. Salam dari NTT. Oke Bang, saya turunkan ya Bang ya. Teruskan lagi. Oke, saya turunkan Bang. Teman-teman, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, berikanlah kesempatan ya kepada yang muslim-muslim. Kasih mereka panggung. Jangan kalian serobot semua itu kolom antrian itu. Ya, mereka itu mau naik, mau membantah apa kata saya. Kasih mereka kesempatan. Oke teman-teman ya. Yuk tahan diri, yang Kristen tahan diri. Kasih yang muslim itu kesempatan. Oke, kita kasih naik ada Ridwan. Ayo Ridwan. Kalau saya tidak terlalu gampang cepat-cepat ini teman-teman. Diuji dulu ya, uji seseorang itu. Salam. Apakah dia benar-benar atau tidak. Ya, silakan nyalakan kamera Ridwan. Sehat Bang Edis? Sehat Ridwan. Muslim Bang? Muslim. Ya silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan terkait dengan tema kita pagi ini Bang? Ikut Yesus pasti masuk surga, pasti surga. Ikut Muhammad pasti nggak jelas. Nah silakan. Kok gitu abang ngomongnya? Oh gitu. Oke, sekarang saya tanya. Menurut iman Anda atau menurut apa yang tertulis dalam Quran dan hadis, Muhammad kemana? Meninggal. Iya, kemana dia maksudnya? Apakah dia ke surga atau ke neraka atau nggak jelas? Nggak tahu. Nah, berarti kan benar nggak jelas. Anda saja tidak tahu Muhammad di mana, ngapain Anda ikutin? Artinya tema kita sudah selesai kan? Betul nggak? Iya benar. Iya.
Sementara di dalam Bible, kita ini kan berbicara berdasarkan yang Kristen Bible, yang Muslim Quran dan hadis, betul? Betul. Nah, di dalam Bible Yesus naik ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali nanti. Itu beneran nggak itu Bang, naik ke surga? Bang, kita ini disebut sebagai orang-orang yang beriman. Betul? Kita memiliki iman. Nah, di dalam kekristenan Yesus naik ke surga, ada ayatnya. Di dalam Kisah Para Rasul, ketika Yesus bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya. Nah, ketika Yesus naik ke surga, ada malaikat berkata kepada murid-murid yang ada di situ, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat dia ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia." Nah, sekarang Anda sebagai Islam sudah mengakui, nggak jelas Muhammad di mana. Terus kenapa Anda ikutin, itu masalahnya? Biasa Bang, namanya turunan. Turunan. Oke, sebentar, saya tes dulu. Banyak orang teman-teman meragukan keislaman Anda. Anda Islam beneran? Saya kan sering naik Bang. Enggak, saya tanya dulu. Anda Islam beneran? Islam. Coba bacakan satu surat pendek dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, Muslim nih teman-teman. Yang menjadi keheranan kami, Bang, Anda kan sudah mengakui Muhammad nggak jelas kemana. Iya. Terus kenapa Anda ikutin? Enggak, soalnya setahu saya itu ya, itu ntar dia pas kiamat dulu, pas kiamat baru ditimbang gitu. Pas kiamat masuk ke akhirat semua baru timbang. Menurut Al-Quran Anda wajib mendatangi neraka. Nggak percaya dia ini. Makanya kalau Quran itu dibaca, baca artinya. Jangan dibaca huruf Arabnya saja yang nggak tahu isinya apa. Isinya juga ada apa gitu, kan mana tahu mendatangi neraka. Oke lah, saya rasa kita sudah mendapat satu kesepakatan bahwa menurut Bible Yesus naik ke surga, dan menurut agama Islam, Quran dan hadis, Anda pun sudah mengakui Muhammad nggak jelas kemana. Artinya tema ini benar ya, Anda tidak bisa membantahnya ya. Iya, baik, terima kasih kalau begitu. Oke, saya turunkan dulu. Saya beri kesempatan kepada Muslim yang lain. Semoga yang lebih tahu tentang Islam daripada Anda. Nanti disangkanya, itu kan yang Islam awam bilang begitu. Coba Ustadz. Nah, kita beri kesempatan kepada yang Ustadz, oke? Oke, terima kasih Bang Ridwan. Kita turunkan ya. Yuk, silakan teman-teman ya, silakan. Sebelum Jumatan, ya, ada baiknya kalian ini asah dulu pikiran kalian di sini. Siapa tahu dengan naik dan berdiskusi di sini Anda nggak jadi Jumatan. Ya, yuk. Kita kasih naik ada, bentar ya. Karo Barus. Karo Barus. Oke, kita kasih naik Karo Barus. Aduh. Ya, jangan-jangan. Yang penting bukan penjual kapur Barus ya, Bang ya. Enggak, bercanda, Bang. Ya, silakan. Halo Bang Gedis. Halo juga, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera. Oh, nggak bisa dinyalakan kalau nggak? Nggak bisa, Bang. Di sini wajib menyalakan kamera. Bang Karo Barus, penjual BPK biasanya dia. Iya. Bang. Ya, silakan, Bang. Kristen, Bang. Kristen, Bang. Bang, kasihlah kesempatan dulu kepada yang Muslim, Bang. Naik ya, Bang ya. Atau apa mau Anda sampaikan, Bang? Hah? Atau apa mau ada mau Abang sampaikan? Tadi ada mau aku sampaikan Bang, tapi nggak payah lah. Nanti naikkan aja dulu orang Islam lah. Baik, ya kalau naikkan orang Islam ya Abang jangan naik lah. Baik, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Majuah-juah ya. Baik teman-teman ya, kepada teman-teman yang Kristen, tolong ya kasih kesempatan kepada yang Muslim-Muslim. Berikanlah mereka panggung supaya mereka bisa naik dan berdiskusi di sini ya. Yuk. Kita kasih naik ada Imran Butnas. Iya, Imran Butnas. Selamat pagi Imran Butnas.
Imran? Baik, kita turunkan dulu ya. Kita kasih naik, ada Amir. Iya, selamat pagi menjelang siang, Saudara Amir. Waduh, selamat siang juga Bang Edis. Ya, silakan Saudara Amir, nyalakan kamera Anda. Aduh. Oke. Ngerti? Nyalakan kamera, Bang? Sudah. Ya baik, tepuk tangan dulu buat Bang Amir. Iya, Bang Amir, saya mau tanya dulu. Abang Amir ini Muslim atau Kristen? Waduh, Bang Edis, aku ini Muslim kakak. Muslim. Memang, minta maaf, salah, Kristen kakak. Cuma memang sering ikut kayak gitu. Bang, kita kasih dulu kesempatan kepada yang Muslim ya Bang ya. Siap. Oke, baik, saya turunkan dulu ya Bang ya, Bang Amir ya. Iya, oke. Saya turunkan dulu Bang Amir. Teman-teman sekalian, kayaknya teman-teman ini harus dilempar lagi nih dengan kotak persembahan. Baik, kayaknya cara bubarin orang Kristen. Cara lemparkan kotak persembahan. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, kalau teman-teman memang benar-benar mau mensupport saya itu lagi ada program untuk mendirikan rumah apologet di sini. Nah, kalau memang teman-teman memang benar-benar ngebet, benar-benar pengen mensupport, lewat situ ada kolekte, ada persembahan pembangunan rumah apologet di sini. Nah, itu teman-teman silakan tangkap layarnya atas nama saya itu Edis. Selanjutnya ada kan? Nah, itu tangkap saja. Nanti teman-teman bisa support di situ, ya. Bukti supportnya bisa kalian inbox ke saya nanti, teman-teman. Inbox saya sekarang sudah bisa menerima foto begitu ya. Seperti itu ya. Biasanya kalau dilempar kotak persembahan yang Kristen bubar. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Sejenak karena banyak dari tadi yang naik. Ayo, yang muslim-muslim, kita punya tema bagus nih. Tema sederhana dan coba kalian patahkan dulu tema ini ya. Bahwa selama saya mendalami agama Islam, ya memang ini. Selama saya mendalami agama Kristen dan Islam, kesimpulannya ini. Ikut Yesus pasti surga, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Ayo, silakan. Apakah saya fitnah? Kalau saya fitnah, saya rela terjun dari Monas. Yohanes, ini sering inboxin saya nih. Dia Muslim. Ya, silakan Yohanes, nyalakan kamera Anda. Jadi begini, nyalakan kamera dulu Bang. Bang, tenang Bang. Kamera nyalakan dulu, baru bicara. Yo, Anda Muslim kan? Anda sering inbox saya kan? Kristen saya, cuman kadang-kadang orang kita begini, apalagi orang kita Kristen ini kadang-kadang nggak punya otak. Udah dibilang jangan naik tapi naik aja. Gondok jadinya. Apakah Anda tidak termasuk? Enggak, maksudnya gini Bang Edis. Aku kadang-kadang mau ngomong kasar gitu. Pakailah otaknya orang. Berarti salah orang bukan yang ini teman-teman. Oke, baiklah Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Ya bener lu Bang Edis. Apalagi orang kita Batak. Ada yang sepenggaron naik. Baiklah, baik, kita sudah tangkap poinnya. Baiklah, saya turunkan dulu. Ada satu pengikut di TikTok, namanya juga Yohanes. Dia sering memaki-maki. Ya kamu beraninya lawan Islam awam, coba kamu hadapi saya. Saya pikir dia tadi, ternyata salah orang. Oke, kita kasih naik ada Aam Ridwan. Oke, selamat pagi menjelang siang Aam Ridwan. Macet. Kita pikir ada orang Muslim naik ke sini mau membantah, hanya menunjukkan kemacetannya. Baik, kita turunkan. Kita masih menanti ya, kita masih menunggu dan menanti adanya seorang Muslim yang sanggup untuk membantah tema kita ini. Feriansyah, silakan nyalakan kamera Anda. Ini lagi nih. Mana kabar? Coba buka itu Al-Baqarah 117 Bang. Al-Baqarah 117, baik. Kita bukakan ya Al-Baqarah 117. Sehat. Sehat.
Oke, Al-Baqarah 117. Bunyinya. Dalam kurung Allah, pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, lalu kenapa bahas itu apa? Orang Islam keluar itu kan sudah jelas. Yang menciptakan langit beserta isinya itu adalah Allah. Bang, ini orang memang sakitnya sudah luar biasa parah. Kita tidak sedang membicarakan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Semua agama mengklaim yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhannya. Kalau Anda tanya, tenang Bang, tenang, gantian. Kalau Anda tanya Islam, yang bikin langit dan bumi Allah. Kalau Anda tanya agama lain, yang bikin langit dan bumi agamanya dia. Setiap agama mengklaim. Bang, tenang dulu. Tenang dulu. Kita tidak sedang bahas itu. Yang kita bahas di sini adalah menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut Alkitab atau Bible, ikut Yesus pasti surga. Nah, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Nah, coba kamu bantah ini, bisa nggak? Kamu bantah dulu yang punya saya tadi, Bang. Kalau punya Abang itu mungkin Abang sudah tahu. Nah, ini tunjukkan bahwa Yesus berbicara, dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yesus tidak datang dalam rangka mengatakan itu. Katanya Tuhannya memang mengatakan seperti itu. Oke, ada Bible di situ? Ada Bible di situ? Ada HP. Oke, coba buka di situ. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama. Ayat 1 sampai 14, coba baca. Ayat 1 sampai 14. Sudah sarapan belum, Bang? Sudah sarapan. Kalau belum sarapan dulu. Sudah. Coba baca dari pasal yang pertama 1 sampai 14. TB nggak apa-apa. Dari 1 sampai 14, yuk. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukan dan Allah, Bang. Nggak ada Allah di situ, Bang. Jangan bilang Allah, Bang. Anda nggak bisa baca. Coba bacanya itu apa? Allah. Mana di situ huruf O? Allah. Nanti saya pulangin lagi ke SD loh. Ayo silakan, lanjut. Allah jadi bacanya. Terus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan Allah. Tenang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Dia siapa? Allah. Dia sang firman. Coba baca dari atas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus. Firman itu adalah Allah berarti. Iya, terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya di situ siapa? Allah. Iya di situ sang firman itu. Makanya berhenti dulu jadi orang Islam biar pintar. Iya pada mulanya. Tenang. Iya pada mulanya. Terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa ia itu? Firmannya. Terus. Firmannya itu adalah Allah kan? Ya, terus baca, terus. Nah, mana tadi? Ia pada mulanya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di situ siapa itu? Allah. Ya, sang firman itu maksudnya. Lanjut. Nah, firman itu kan adalah Allah, Bang. Ya, terus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia. Terus? Tanpa Dia tadi ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikannya. Oke, sekarang ke-14. Ke-14 sekarang. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya, itu Bang dalilnya. Dan itu biar Anda tahu, itu dikutip sama Quran Anda. Mau tahu di mana?
Mana enggak percaya dia. Itu dikutip sama Qur'anmu. Ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 45. Imran ayat 45. Nekat yang nyata dia. Santai bang. Udah ketemu? Ya ini kan. Ingatlah. Ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakannya. Gak ada di situ bahasa Arabnya, coba dicek. Itu udah dipelintir itu sama penerjemahnya. Di dalam bahasa Arabnya di situ dikatakan wa itqala malaikatu. Bener gak? Ayat berapa? Al Imran ayat 45. Coba baca Arabnya dulu, baca Arabnya. Bisa nggak ada baca Arabnya? Baca lah. Coba bisa bacakan. Yang mana? Ali Imran 45 itu dibaca. Wa itqala malaikatu. Terus ya Maryamu, ya Maryam, innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu. Betul nggak? Ya. Oke, bi kalimatin, dengan kalimat darinya, betul? Terus? Nah, siapa kalimatnya itu? Mana, Bang? Belajar lagi, belajar. Ini makanya saya bilang, tolong Abdul Somad yang suruh sini. Jangan orang-orang cecungut. Abdul Somad yang suruh datang ke sini, yang ustadz. Kalau yang datang kayak begini-begini, gimana kita mau diskusi? Coba buka surat An-Nisa ayat 171, coba. Semua agama itu baik. Ya, sebentar, tenang. Buka An-Nisa 171. Apakah benar bahwa Isa itu adalah kalimatullah? Sesuai dengan Bible bahwa Yesus itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. An-Nisa 171, coba. Makanya kalau Quran bilang belajar kitab-kitab terdahulu biar kau tahu isi Quran. Merokoknya berhentiin dulu, rokok aja terus kerjamu. Yo silakan. An-Nisa 171, coba baca. Wahai ahlu kitab. Wahai ahli kitab, terus. Janganlah kamu berlebih dalam menjalankan agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah. Kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan tambahan nih makhluk yang diciptakan. Itu tambahan semua itu dalam tanda kurung. Tambahan semua makhluk yang diciptakan. Coba bahasa Arabnya. Inilah para penerjemah Al-Qur'an ini sudah menambah-nambahkan. Sesungguhnya Al-Masih itu utusan Allah dan kalimatnya. Ruh dan kalimatnya. Coba baca yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengannya. Ya, coba cek bahasa Arabnya. Makhluk yang diciptakan dengannya. Dari mana? Coba makhluk yang diciptakannya itu dari mana itu datangnya? Itulah makanya saya bilang teman-teman, terjemahan Al-Qur'an ini sudah mengelabui orang-orang Islam. Nih, coba saya bukain. Coba kamu buka yang lain aja. Coba buka Al-Qur'anmu di situ. Ada nggak yang kayak begitu? Nyalakan Al-Qur'an. Coba buka interlinear. Tahu nggak interlinear? Nah, coba terjemahan kata per kata coba. Makanya terjemahan Quran itu sudah ditambahin semua isinya teman-teman. Makanya orang baca itu udah nggak sesuai lagi dengan terjemahannya. An-Nisa 171. Katanya terjemahan Bang. Iya, tetapi terjemahannya kata per kata. Apa Indonesia ke Arab? Boleh. Arab ke Indonesia, bukan Indonesia ke Arab. Coba ayo. Enggak, buka saja di situ terjemahan. Ini terjemahan. Ya, belajar dulu sana. Udah belajar dulu. Kalau udah belajar baru lagi. Teman-teman, orang awam datang ke sini biasanya membantah apa yang saya katakan. Ustadz yang betulan datang ke sini mengiyakan apa yang saya katakan. Kenapa ustadz banyak yang takut ke sini? Takut mengiyakan saya. Ketika dia mengiyakan saya, jamaahnya bubar.
Ya, silakan. Coba naik ke sini, kita diskusi yang bagus. Tapi Anda harus punya modal pengetahuan tentang agama Islam. Jangan Anda naik tapi tidak memiliki pengetahuan tentang agama Islam. KDM Bapak Aing, ya, silakan. Halo, KDM Bapak Aing. Allah, sinyal macet datang ke sini. Allah. Ya, nyalakan kamera KDM Bapak Aing. Halo. Bentar lagi kondisikan dulu. Ya Bang, silakan nyalakan kamera. Oke, bentar. Tumben ini KDM Bapak Aing, biasanya Aagim Bapak Aing. Bentar ya, lagi mau disikat. Allah, lama pisan euy. Elah tuh, ujang medis. Dur. Diturunkan dulu lah, lama. Allah, kita banyak yang sudah antri gatel ke. Oh, mana lama benar. Yuk, kita kasih naik ada, ini Muhammad nih. Muhammad. Oh, Panji Baja. Oke, Panji Baja. Halo, selamat siang. Ya, Panji Baja silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Nggak, saya mau ini aja langsung. Ikut Yesus pasti surga. Abang pernah baca Bibelnya Abang? Bang, wajib nyala kamera dulu, baru pernah ngomong. Baca Bibelnya Abang nggak? Pernah baca Bibelnya Abang? Matius 7. Nah, itu hadiah buatmu. Sudah dibilang, kalau naik ke sini, nyalakan kamera. Kecuali Anda sudah malu jadi orang Islam. Kalau Anda masih bangga dengan agama Anda sebagai orang Islam, kenapa Anda ketakutan menyalakan kamera? Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam? Jangan naik, ya. Naik, duduk yang bagus, kita diskusi yang bagus, ya. Tanpa hujat-hujatan, tanpa maki-makian. Kita bicara saja apa adanya. Kalau saya katakan ikut Yesus naik masuk surga, jelas ayatnya. Ikut Muhammad nggak jelas ayatnya. Ikut Muhammad memang nggak jelas. Ada ayatnya, saya tunjukkan nanti. Mau saya tunjukkan ayatnya? Seorang ulama, ya, ulama besar di Indonesia ini, semua orang kenal, namanya Quraisy Shihab. Jelas mengatakan tidak benar. Tidak benar, sekali lagi saya katakan. Tidak benar Muhammad masuk surga. Enggak benar. Sejak kapan Muhammad jaminan masuk surga? Yuk, silakan. Risman, nyalakan kamera Anda. Saudara Risman? Halo Risman? Baik, kita kasih turun lagi ya. Teman-teman, biasanya yang ganggu acara kita ini orang-orang Kristen. Naik dia, tapi dia nggak sadar. Makanya saya bilang teman-teman, periksalah HP kalian. Kalau HP di dalam layar kalian itu kan kelihatan tuh. Makasih Bang Raden. Di layar kalian tuh kan kelihatan. Di situ ada dua orang, logo badan, torso ya, badan gitu. Kok torso sih? Pokoknya gambar kepala orang gitu ya sama badannya. Ada warna pink, merah jambu dengan warna biru. Nah itu jangan kalian pencet. Itu kalau kalian pencet artinya kalian sedang mengajukan permintaan naik. Ya. Ya. Coba Muslim naik ke sini, bantah omongan saya ini. Bisa nggak kalian bantah? Bahwa ikut Muhammad tuh pasti nggak jelas. Entah ke surga, entah ke neraka, nggak jelas. Bahkan menurut Al-Quran, umat Muslim wajib mendatangi neraka. Terkesan saya seperti menghujat, tapi saya bisa tunjukkan ayatnya. Yuk, silakan. Ikut Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan wajib mendatangi neraka. Yuk, silakan. Kirek. Halo? Baik, kita kasih turun lagi ya. Teman-teman ya, kalau mau naik, pastikan sinyal Anda bagus. Pastikan perangkat Anda mumpuni. Ya. Jadi jangan asal-asal ini, teman-teman ya. Yuk, silakan. Kalau teman-teman mau dengar, nih, ini seorang ulama besar di Indonesia. Semua orang tahu, bapaknya Najwa Shihab. Quraisy Shihab, itu ahli tafsir itu. Berani Anda dengan dia. Apa kata dia? Perhatikan, dengarkan ini. Memasuki segmen yang terakhir Pak Quraisy, saya ada kesempatan untuk bertanya saya ataupun saya dia.
kemuliaan di sisi Allah, Pak Kures. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Kures? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Nggak ada dalam pelajari agama Islam, tidak pernah ada Muhammad dijamin masuk surga. Bahkan di dalam hadis Muhammad berkata kepada anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa aku tidak punya kuasa untuk melepaskanmu dari siksa api neraka." Iya, gimana? Terima kasih Kak Yaka. Terima kasih. Bahkan ya, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dikatakan, Muhammad itu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya dan terhadap para pengikutnya. Ngarang sekali Anda mengatakan dijamin Muhammad masuk surga. Nekat yang nyata. Ya, Raden Arif, Muslim Bang. Raden Arif. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Kamera, oke, siap. Udah? Belum. Sudah Bang, sudah hidup ini? Belum kelihatan Bang, belum kelihatan. Nah, tapi gelap Masian. Saya sudah ya. kelihatan. Bang, nanti di-ban sama TikTok Bang Anda Bang. Kalau lagi nyetir nggak bisa. Lagi nyetir itu tidak bisa. Langsung menepi saya ini, menepi. Nah, coba menepi dulu. Wah, ini demi menjawab syubhat dia menepi nih. Nah, ini menjadi muslim begini teman-teman ya. Kalau mendapat syubhat atau mendapat pertanyaan begini, dia langsung merasa bertanggung jawab ini harus diluruskan nanti akidah muslim rontok nih gara-gara ini. Nah, gitu. Iya, saya konfirmasi lagi nih. Anda setuju tidak bahwa ikut Muhammad itu pasti nggak jelas? Jelas, Bang. Oke. Di dalam Al-Quran, Anda tahu bahwa Muhammad tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dia dan terhadap pengikutnya? Iya, betul. Nah, terus kenapa Anda katakan mengikut Muhammad jelas di sini? Nih, saya balikin kamera saya. Ya, saya balikan. Lihat ya. Nih. Ini Quran tertulis di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Perhatikan. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapmu. Muhammad tidak tahu apa yang terjadi padanya. Lalu bagaimana Anda katakan Muhammad dijamin surga? Lalu bagaimana Anda mengarang-arang hadis, sahabat ini dijamin surga, sahabat si Umar bin Khattab jamin surga. Dari mana dia menjamin masuk surga sementara Al-Quran jelas mengatakan yang sebaliknya? Tidak tahu dia. Gimana? Oke. Udah Bang? Silakan. Kita ini kan sama-sama manusia Bang ya. Setiap kita ini kan punya amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Masa iya semua muslim harus masuk neraka? Ada ayatnya. Bahkan kalian sudah ditetapkan mendatangi neraka. Mau saya tunjukkan ayatnya. Di dalam surat Maryam ya. Maryam ayat 71. Waduh, benar-benar mereka ini ya. Sungguh nekat yang nyata mereka ini teman-teman. Baik. Saya bukakan lagi ayatnya. Banyak orang Islam ini tidak tahu isi Al-Quran. Saudara-saudara. Lihat ya. Lihat. Biar Anda sadar, makanya kalau baca Quran jangan dibaca Arabnya, baca artinya. Seseorang yang membaca Quran dengan membaca Arabnya saja, pastilah dia akan tetap beragama Islam. Kalau dibaca artinya, dia akan meninggalkan agama Islam. Perhatikan. Ini surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jelas, kalian wajib mendatangi neraka. Gimana Anda mau menyangkal,
Hei umat muslim, Anda wajib mendatangi neraka. Abang Edis percaya kalau Rasulullah itu manusia? Nggak nyambung, yang ditanya apa yang dijawab apa? Iya, saya jawab Bang, saya jawab. Nabi Muhammad itu manusia yang punya kesalahan juga Bang. Masa kita harus niru yang salah-salahnya? Iya, makanya pertanyaan saya, kenapa Anda nekat mengikuti Muhammad? Kenapa Anda mengikuti Muhammad yang berdosa? Muhammad yang tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya. Muhammad yang dalam Quran dia jelas-jelas dikatakan berdosa dan suruh mohon ampun atas dosanya. Bagaimana Anda ikuti orang yang berdosa? Men? Jadi seret. Enggak lah, saya nggak percaya kalau kita yang menjaga diri itu akan masuk neraka meskipun kita Islam ya. Karena yang dihisap itu perbuatannya, Bang. Bang, menurut Muhammad, tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkan orang ke surga. Anda nggak percaya lagi sama Muhammad nih? Anda bilang menurut perbuatan. Nggak ada. Menurut Muhammad masuk surga bukan karena perbuatan. Masuk surga itu bukan karena perbuatan. Mau saya tunjukkan ayatnya? Bang, Yesus juga kan sudah bilang, ampunilah mereka yang tidak tahu. Kami itu tidak tahu, Bang. Dan kita mengikuti Muhammad atas petunjuk dari orang tua. Iya, kalau Anda sudah tahu, berarti kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, diampuni. Sekarang sudah tahu, sudah saya beritahu. Bagaimana Anda masih nekat mengikuti agama Islam? Bang Edis, kalau dari Malang ke Jakarta lebih suka ditemani apa dikasih tahu Jakarta itu di sana? Kalau kesasar gimana? Coba saya tanya dulu, Anda Muslim? Saya Muslim. Oke, coba bacakan dulu satu surat dalam Al-Quran. Tenang Bang, bacakan dulu satu surat dalam Al-Quran. Terserah surat apa aja. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli. Nah, udah ditelepon panggilan dari surga. Sudah ditelepon langsung dari neraka. Dia nerima telepon makanya. Oke, lanjut. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Saya Muslim, Bang. Sah, ini muslim. Tapi Anda sudah mengakui ya, Bang ya, bahwa Muhammad itu berdosa. Kan setiap anak cucu Adam, Bang. Saya nggak tahu ya soal Yesus ya. Nabi Isa tidak berdosa, Bang, di dalam Al-Quran. Oke, menurut hadis. Saya tidak tahu. Iya, makanya ada bedanya, Bang. Makanya kalau kita sungguh-sungguh jeli mempelajari Al-Quran, Al-Quran itu menginformasikan bahwa yang suci itu adalah Isa. Sementara yang berdosa menurut Al-Quran adalah Muhammad. Itu ada ayatnya di Quran. Masalahnya orang muslim malas baca terjemahan. Mereka baca Arabnya. Oh, salah. Cinta. Salah. Itu terus yang kita dengar di masjid. Makanya orang Islam menghabiskan waktunya 40 tahun lamanya orang Islam membaca huruf Arab. Sudah meninggal duluan, belum dapat kebenaran. Dari zaman kecil sampai tua baca huruf Arab, nggak dibaca artinya. Kalau dibaca artinya, ya udah jadi Kristen nanti. Mana? Sekarang gini, Bang. Abang mau ngomong soal Yesus. Kita yang nggak tahu soal Yesus itu apa salah? Kan di sini saya beritahu kan, Bang. Pertama harus ada step-stepnya, Bang. Ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Kalau Anda sudah tahu bahwa Muhammad itu berdosa, Muhammad melakukan kesalahan, Anda sudah akui. Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap pengikutnya. Ayatnya ada. Al-Quran mengatakan, semua dari kalian itu wajib mendatangi neraka. Berarti Muhammad sudah didiskualifikasi sebagai sosok yang harus diikuti. Nah, tinggalin dulu Muhammad. Setelah meninggalkan Muhammad, baru saya perkenalkan Yesus. Begitu. Bagaimana mungkin Anda masih ngikut Muhammad, baru ngikut Yesus? Karena satu belok kiri, satu belok kanan. Nggak ketemu. Yesus mengajarkan ke timur, Muhammad ngajarin ke barat. Nggak ketemu, Bang. Jadi harus ditinggalkan dulu Muhammad, baru Anda menerima pengajaran dari Yesus, dari Tuhan Yesus. Begitu, Bang. Kulubani Adam Kotoun. Setiap anak cucu Adam pasti mengalami kesalahan, termasuk Muhammad, Bang. Oke, apakah Isa mengalami kesalahan, Bang? Ya kan dia katanya bukan cucu Adam, dia langsung dari malaikat Jibril. Nah, langsung
Lalu bagaimana Anda tidak mengikuti? Lalu bagaimana Anda tidak mengikuti Yesus saja? Ke perempuan yang paling suci di kota Yerusalem yang bernama Ibu Maryam. Ya jelas ayatnya dalam Quran. Maryam menjadi satu-satunya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi orang Islam, adakah orang Islam memuliakan Maryam? Gak ada. Orang Islam malah memuliakan istri-istri Muhammad. Makanya nama-nama orang Islam, Aisyah, Siti Fatimah, Khadijah, itu nama-nama orang Islam. Itu bukti bahwasanya orang Islam, mereka tidak akrab dengan Al-Quran. Mereka akrabnya dengan kitab fikih dan karangan para ulama Arab. Bang Edis, mohon maaf ya. Mohon maaf. Bang Edis saja mengaku Yesus manusia kok. Bang, yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Nah kan, loh, bukan manusia, dia nggak dilahirin melalui seksual loh. Dia langsung loh. Bang, yang bilang Yesus bukan manusia itu siapa? Kita. Di mana itu bukan hasil? Kalau Anda baca Bible, tenang. Kalau Anda baca Bible jelas-jelas menyatakan bahwa Yesus adalah anak manusia. Anak manusia akan menderita, sengsara dan seterusnya. Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah anak manusia. Kalau orang tidak mengaku Yesus manusia, berarti dia agak-agak gini. Tetapi apakah hanya manusia saja? Apakah hanya manusia biasa? Tidak. Tetapi dia adalah Sang Mesias. Sang Mesias yang dinanti-nantikan, yang akan menyelamatkan umat manusia, yang membawa manusia kepada jalan yang benar. Makanya semua manusia itu harus submit. Semua manusia harus menundukkan dan menaklukkan diri kepada Yesus. Karena itulah keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Kalau orang mau hidup di jalan yang benar, kalau orang mau hidup yang kekal, harus seperti Yesus hidup. Makanya semua manusia itu harus dikembalikan kepada fitrahnya. Fitrah manusia yang sejati itu ya Yesus itu. Kita harus seperti Yesus semuanya. Jangan seperti Muhammad. Sekarang yang terjadi apa, Bang? Orang Muslim berlomba-lomba seperti Muhammad. Jenggotnya dipanjangin. Sesuai sunnah Rasul. Mata dicalak-calakin. Pakai pensil. Sesuai sunnah Rasul. Celana dicingkrangin. Buat apa, Bang? Apa gunanya celana cingkrang? Apa gunanya mata dicalak-calak? Apa gunanya jenggot? Mau jenggot, mau nggak jenggotan sama saja. Tetapi kita itu, Bang, maksudnya, makanya kalau Anda belajar agama Kristen, belajar agama Islam, Anda itu akan ketemu satu hal yang sangat fundamental. Menjadi Kristen adalah menjadi seperti Yesus. Makanya ada lagunya. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Jadi mirip seperti Yesus. Supaya apa? Supaya kita dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kalau Anda mirip sama Muhammad, Anda nggak jelas itu tadi. Nggak jelas nasib Anda. Gimana? Gimana? Yesus itu gelar Al-Masih, Bang. Saya punya gelar apa? Nggak ada gelar. Mana bisa jadi seperti dia? Bang, ini jangan bahas masalah gelar-gelaran dulu. Fitrah manusia pertama kali diciptakan itu segambar dengan dia yang menciptakan. Manusia dibentuk dan diciptakan menurut gambar dan rupanya. Maksudnya, kita itu merupakan citra daripada dia yang tidak terlihat. Tetapi ketika kita memberontak melawan Tuhan, akhirnya kita bukan menjadi gambarnya dia lagi. Makanya manusia itu sudah kehilangan fitrahnya. Gambar Tuhan yang ada di dalam diri manusia sudah rusak. Makanya manusia membunuh, mencuri, berzina, korupsi. Itu jadi gambar Sang Pencipta sudah hilang dari diri kita. Nah, itulah yang hendak dipulihkan oleh Yesus. Makanya orang Kristen itu menjadi ciptaan baru oleh karena Yesus. Hidup baru seperti Yesus. Nah, umat Muslim dibentuk seperti Muhammad. Makanya orang Muslim lomba-lomba mirip kayak Muhammad. Pakai siwak, sikat gigi ala Nabi, pakai siwak, celana ala Nabi, cingkrang, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, itu aja. Terus pergi ke Arab nyiumin batu. Makanya saya bilang, janganlah kau buat dirimu mirip sama Muhammad, tetapi buatlah dirimu mirip dengan Yesus. Satu pertanyaan, Bang. Silakan. Kenapa Abang Edis pukul rata semua Muslim itu seperti itu, Bang? Ya karena itu ajaran Muslim. Karena ajaran Muslim seperti itu, pengen mirip sama Muhammad. Gimana? Ini saya nggak ada jenggot. Iya, karena Anda berarti durhaka kepada Rasul. Gimana nih? Anda ini durhaka kepada Rasul. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Kenapa Anda tidak mengikuti sunnah Rasul? Berarti Anda tidak mengakui bahwa Muhammad suri tauladan yang baik. Kan Rasulullah masih manusia, Bang. Nggak semuanya benar.
Iya, makanya saya undang Anda untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jangan mengikuti Muhammad. Gitu. Ya. Siap? Atau takut sama para penonton? Takut sama teman-teman muslim nanti, dia sudah tapir, saudara-saudara. Gimana? Takutnya sama Allah. Ini aja saya nggak menghujat Bang Edis meskipun saya direndahin. Apakah saya menghujat? Apakah kan, coba Bang, yang saya sebutkan tadi tentang Muhammad, kalau mirip sama Muhammad kayak tadi, apakah ada salah satu di antaranya itu tidak benar? Semuanya benar, Bang. Kalau Anda ingin menjadi muslim yang sejati, pasti Anda jenggotan seperti Muhammad, karena kalau jenggot panjang bidadari bergelantungan di sana. Betul tidak? Menurut hadis Muhammad, bidadari bergelantungan di jenggot-jenggot itu, betul? Hadis penulisnya adalah manusia, Bang. Manusia ada salah, Bang. Berarti Anda mau katakan itu bohong? Bukan bohong. Ya menurut mereka benar, oke lah. Oke, gini. Menurut Muhammad, di jenggot orang itu ada bidadari bergelantungan. Anda percaya atau tidak? Saya benar, Kak. Ada penulisnya. Oke, betul. Oke, Anda percaya itu? Percaya. Nah, berarti apa yang saya katakan benar. Bahwa umat muslim mirip-mirip sama Muhammad. Jenggotnya panjang supaya bidadari bergelantungan di sana. Terus yang kedua, matanya dicalak-calak, betul nggak? Saya tidak meniru itu. Ya, berarti Anda tidak mengikuti sunnah Rasul. Oke lah Bang, Anda belajar dulu lah agama Islam lah. Nanti bisa. Saya ini setelah saya selesai diskusi, membuka forum diskusi lintas iman, selalu ada banyak orang Islam inbox saya, bilang begini, kenapa kamu beraninya sama orang awam? Kenapa kamu nggak berani ngadapin Ustadz? Masalahnya Ustadznya saya tunggu nggak datang-datang gimana? Masa saya disalahin diskusi dengan orang yang nggak ngerti agama Islam? Loh, saya tahu Bang, semua orang itu punya salah. Jadi saya percaya pasti masuk neraka dulu, dicuci. Nah, berarti Anda lebih senang masuk neraka dulu. Berarti benar ya tema ini, ikut Yesus pasti surga, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Setuju dengan tema ini berarti ya? Setuju kalau perbuatannya benar. Nah, sekarang Anda setuju. Baik. Bang, di dalam Al-Quran, kalau orang bertaubat tanpa mau mengulangi lagi perbuatannya yang diulangi lagi perbuatannya itu, menurut Anda orang tersebut akan diampuni nggak dosa-dosanya? Ya kalau melakukan kesalahan yang sama sih ya. Nggak melakukan kesalahan yang sama. Taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Menurut Al-Quran diampuni nggak? Kalau syahid. Ngarang aja ini. Menurut Al-Quran, orang yang taubat yang semurni-murninya tidak ada jaminan diampuni. Yang ada mudah-mudahan diampuni. Itulah Al-Quran. Makanya Asmiranda, tahu Asmiranda? Ya, tahu artis Bang. Iya, makanya Asmiranda bikin lagu. Setelah dia keluar dari agama Islam, dia bikin lagu. Firman-Mu ya dan amin. Nah, jadi dia pindah dari firman yang mudah-mudahan menjadi firman yang ya dan amin. Begitu. Silakan. Saya mohon maaf mau sholat Jumat, Bang, saya mundur dulu. Baik, silakan. Oke, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, saya turunkan ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka. Seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan
seluruh isi Quran dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus. Hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terenggah-enggah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi
argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.